Halo, apa kabar? Bung Rocky, kita lanjutkan lagi ngobrol soal data ya, karena ini berkaitan dengan rencana pemerintah itu membuat yang diusulkan oleh Pak Luhut Family Office gitu ya, dan itu langsung disetujui. Ini semacam kayak apa ya, kayak penyimpanan uang-uang para orang crazy rich dunia lah begitu untuk di Indonesia. Dan katanya mereka ini akan aman di sini, tidak akan kena pajak, tapi mereka baru dikenakan pajak kalau mereka melakukan investasi di Indonesia. Pertanyaan saya, walaupun diiming-imingi dengan tidak kena pajak pun mereka sudah khawatir dengan data yang sudah bocor itu karena soal kekayaan ini saya kira buat para orang kaya di dunia itu soal yang sensitif. Itu dia hanya berkaitan dengan pajak, tapi berkaitan dengan soal keamanan dan juga hal-hal macam-macam yang mereka mesti jadi pertimbangan gitu. Ya, ini berita yang konyol sebetulnya tuh di dalam keadaan kita dikuras datanya. Hmm. Tiba-tiba mengundang the rich, super rich Crazy dunia atau Rich. Asia khususnya, Hmm. the Hmm. crazy rich itu untuk datang ke Indonesia kan. Hmm. Jadi kelihatannya pemerintah apa ya, panik atau apa tuh. Walaupun kita dengar bahkan dari para pejabat negara, beberapa pejabat negara menganggap bahwa ini konyol nih. Ya. Nah, bagaimana mungkin itu semacam insentif fiskal itu Hmm. diberikan, padahal Presiden menginginkan ada perluasan wajib pajak, Pajak perluasan betul. Hmm. rasio pajak kan. Jadi itu soal-soal yang secara ekonomi teknis itu kacau itu. Tidak menginginkan atau membebaskan pajak, padahal justru pajak yang diperlukan untuk membiayai pembangunan tuh. Itu artinya kalau pemasukan pajak nggak ada ya utang lagi kira-kira. Tetapi yang lebih konyol lagi adalah membandingkan antara keamanan data di Indonesia karena ini menyangkut keuangan internasional dengan yang ada di negara-negara yang tax haven apa segala macam yang punya sistem semacam ini. Hmm. Dan Indonesia tidak dipercaya sebetulnya. Dan Hmm. baru-barusan 2 minggu ini Hmm. faktanya bahwa data kita bocor tuh. Hmm. Apalagi penegakan hukum misalnya fraud maka banyak terjadi. Jadi pemerintah justru mau mengundang sesuatu yang bagi mereka di luar nih pada crazy rich ini ngapain ke Indonesia? Ya, ya. Udah pasti nggak ada gunanya kan. Jadi Hmm. ya apa yang kita mau bahas dari kekonyolan ide itu? Tentu Pak Ya. Luhut merasa panik karena tidak cukup lagi keuangan untuk membiayai pembangunan atau kepentingan-kepentingan sosial lain, maka diminta supaya dengan mudah itu ya simpan duit di sini, bebas pajak, lalu investasi di sini. Ngapain maksa investasi itu? Kan investor asing ini kan tahu seluruh seluruh detail perbisnisan di Indonesia yang sifatnya sangat politis. Jadi bagi mereka mungkin ya bahaya juga kalau keadaan tidak stabil dan keadaan jaminan hukum dan penyimpanan digital tentang kerahasiaan data itu tidak bisa dijamin oleh pemerintah Indonesia. Tapi saya kira mungkin Pak Luhut tahu persis lah itu Bung Rocky. Ini mungkin Pak Luhut hafal dengan anunya Pak Jokowi. Jadi ini dia semacam menghibur lah pada Pak Jokowi dan bagi Pak Jokowi langsung setuju gitu diberi semacam harapan palsu ini karena katakanlah betul misalnya terjadi ini kan juga tidak akan terjadi di era Pak Jokowi karena waktu Pak Jokowi yang memerintah itu tersisa tinggal beberapa bulan lagi gitu. Ya itu kok itu juga aneh ya itu tinggal beberapa bulan tetapi Hmm. masih ada upaya untuk mengikatkan diri pada sistem keuangan internasional. Itu konyol Ya. kan. Biarkan Hmm. Pak Prabowo yang putuskan sebetulnya kan. Kan semua hal yang diupayakan Pak Jokowi, tax amnesty, rasio pajak, tidak bertambah pembayar pajak, wajib pajak. Dan kelihatannya memang krisis ekonomi ada di depan. Hmm. Tinggal Jokowi cari segala macam cara tuh. Pajak nggak masuk, kalau minjam ke luar negeri, segala macam bond yang kita keluarkan, bunganya jadi sangat tinggi kalau minjem karena dianggap kita butuh. Jadi ini semacam jalan keluar yang aut-autan. Ya ada ide tiba-tiba, oke udah kasih aja Hmm. uh, keringanan pajak atau pembebasan pajak itu. Jadi kita jadi negara tax haven segala macam. Hmm. Tetapi struktur di kita itu lain. Partai-partai itu Hmm. ngintip kiri kanan. Jadi kekuasaan atau politisi itu justru yang akan memanfaatkan celah-celah hukum di situ kan. Nah, Ya. bagi investor asing dia sangat peka, dia tahu dia bisa bandingkan dengan negara-negara di Pasifik yang memakai pola yang sama, tetapi tidak ada unsur politik yang begitu rakus untuk mengintip uang orang. Di sini begitu ada uang masuk, itu diintip oleh semua semua kepentingan kekuasaan, apalagi partai-partai politik ini. Ya, kan Pak Luhut juga mengacu kepada Singapura. Katanya di Singapura kalau nggak salah ada pada sampai seberapa ada 1.500 family office katanya dan sebagainya. Dan kita kan tahu selama ini bahwa Singapura memang menjadi juga apa safe haven juga buat para orang-orang kita misalnya pelaku
penggelapan BLBI ya, korupsi BLBI kan begitu lari ke Singapura juga aman dan kemudian ditambah sana juga mereka tidak mau ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia dan sebagainya. Jadi ini lengkap. Kedua, pemerintahan Singapura itu kan juga sebenarnya pemerintahan yang otoriter. Mereka partai single party. Ada partai-partai lain tapi sebenarnya yang berkuasa satu partai juga. Jadi kontrolnya juga lebih mudah di Singapura itu. Itu Singapura ada koherensi di dalam hukumnya itu berbanding langsung dengan pengendalian kekuasaan. Yes. Jadi lebih aman di situ sebetulnya. Walaupun kita bilang ya Singapura juga kelihatannya akhir-akhir ini mulai dituduh sebagai negara penerima uang haram apa Hmm. korupsi itu kan. Dan Singapura mulai malu kalau kita baca misalnya komentar anak-anak muda di sana yang mengerti bahwa kenapa negara kita kemudian dijadikan sebagai tong sampah penyimpanan kejahatan keuangan dunia kan. Hmm. Jadi Singapura pun sekarang mulai sangat hati-hati itu karena dia nggak mau seluruh investasi keuangan di situ dinyatakan setara dengan tempat pencucian uang, penggelapan uang. Walaupun Singapura dapat banyak keuntungan dari pencucian uang oleh Crazy Rich Indonesian yang Ya. basisnya korupsi. Jadi sebetulnya membandingkan dengan Singapura udah salah secara sosiologi, secara etis, dan apalagi secara sistem politik. Singapura itu bukan negara demokratis. Iya, iya, iya. Satu kontrol satu partai ya, Bung Rocky ya. Ya, Hmm. nah kemampuan kita kan bilang kita demokratis, karena itu akan ada keterbukaan. Justru itu yang tidak diinginkan oleh Ya, oleh itu. oleh Crazy Hmm. Rich. Mana ada Crazy Rich yang mau Ya. keuangan dia itu diperiksa secara demokratis kan? Itu soalnya tuh. Ya, tapi juga saya kalau membaca pernyataan dari ekonom Faisal Basri, justru malah ini kelihatannya dia mencurigai ini dikaitkan dengan isu sekarang ini judi online. Jadi kemungkinan besar itu kalau ada family office tadi itu bukan digunakan oleh crazy rich dari luar negeri, tapi digunakan oleh crazy rich atau oh ya crazy judi online tadi yang punya dia ingin apa mengamankan uangnya gitu. Ya, tetap ide ide cuci uang itu yang pertama kali muncul di kalangan investor tuh. Jadi Ya, ini maksudnya investor hitam ya. Oh ini kesempatan nih, dia udah aman nggak ada kena pajak dan juga bisa dipakai untuk seolah-olah dicucikan di dalam proyek-proyek infrastruktur ya karena Jokowi yang lagi perlu uang untuk biaya infrastruktur. Jadi sebetulnya bagian buruknya ini yang membahayakan dan apalagi kalau diterangkan bahwa ini adalah kebutuhan negara tuh kan sinyalnya Pak Luhut Ruth. bilang bahwa Hmm. presiden setuju karena ini mumpungisme tuh, Hmm. mumpung masih banyak orang Asia yang kaya raya itu maka pertumbuhan berapa 30-40% kekayaan mereka itu ya kita ambil aja di sini daripada pergi ke tempat lain tuh Hmm. tanpa menghitung kondisi sosial tadi soal kemungkinan itu jadi tempat pencucian uang yang kedua juga memarakkan kembali judi online di situ itu semua nggak diperhatikan kan jadi Hmm. semuanya demi masuknya uang pada negara tanpa kita mengerti bahwa itu nggak ada uang yang masuk pada negara judi online itu nggak masuk pada negara Ya, ya, ya. apalagi pajak yang dibebaskan nggak masuk pada negara lu apa yang masuk pada negara kan Hmm. dan fakta-fakta ini kan yang menunjukkan bahwa yang namanya uang internasional itu dia sifatnya footloose. Bisa dalam 20 menit dia pindah lagi tuh. Dalam tiga Ya, puluh detik dia balikin ke sini nih. Lalu ya, hit and run tuh. Apa namanya dapat untung dia cut loss segala macam. Kan itu ya. sistem dari kasino kapitalisme, kasino moneter kapitalisme. Ya, saya baca nih pernyataan dari Pak Luhut bahwa mereka yang memasukkan uangnya di family office di Indonesia itu tidak akan kena pajak, tetapi mereka akan diminta untuk untuk melakukan investasi di Indonesia dan kemudian investasinya dipajakin. Lah, bagaimana mereka mau investasi di Indonesia karena selama ini mereka tahu bahwa iklim investasi di Indonesia pun ya tidak favorable dan kalau alasannya cuma bahwa oh oke, duit gua aman, duitnya juga nggak aman di Indonesia. Kalau dia masuk dalam bentuk investasi kan banyak manajer internasional yang jadi penasihat mereka tuh. Nah Hmm. justru mereka nih yang perusahaan besar nggak mau masuk ke Indonesia. Apalagi mereka yang punya uang untuk berharap dapat keuntungan walaupun dengan sedikit money laundering. Tentu penasihat penasihat keuangan dunia itu udah kasih wanti-wanti pada mereka jangan masuk Indonesia ya. Karena Ya, bahkan yang terbuka sempurna pun dalam bentuk foreign direct investment itu gagal masuk kok diundang oleh Presiden Jokowi berkali-kali dibuatkan forum di Washington, di Paris, di mana-mana, di Tokyo, di Kanada nggak ada yang masuk. ya, Maka ya. itu artinya sinyal investor asing, the crazy rich ini nggak mau masuk ke Indonesia. Jadi ngapain buat dibujuk-bujuk orang yang menganggap ya gue udah tahu gue nggak mau masuk. Jadi Ya. itu
jadi konyolnya di situ sebagai ide ya. Ya, ya. Nah, saya tadi yang Anda sebut tadi menteri yang tidak sepakat itu maksud Anda adalah Kepala Bappenas ya, Pak Suharto Monoarfa yang dia menggunakan bahasa yang halus lah. Dia menyatakan bahwa saya kasihan sama Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, Ya ngapain mesti kasihan sama Ibu Sri Mulyani karena mereka juga sama-sama akan mengakhiri masa jabatannya di kabinet kok. Jadi dia tidak tidak akan kenal Ibu Sri Mulyani dalam beberapa bulan lagi tidak akan kena tanggung jawab tuh ketika pendapatan pajak dan sebagainya tidak terpenuhi. Itu yang akan jadi yang pusing tujuh keliling adalah Menteri Keuangan yang dipilih oleh Pak Prabowo gitu. ya itu penting kita baca tuh pesan dari Pak Ya, Suharto Monoarfa bahwa ya, sebetulnya akan pusing itu kabinet Pak Prabowo. ya, Jadi dia ya, ya. mau memberitahu bahwa ini Ya. ngapain sih Pak Jokowi kasih beban pada Menteri Keuangan baru. Bukannya Hmm. Sri Mulyani udah bikin semacam perjanjian internal untuk membawa APBN kita tuh tiba di tempat yang tepat pada kabinet yang akan datang. Kalau dibebani dengan ini lagi berarti kebijakan fiskal berubah lagi Hmm. sebetulnya kan. Sinyal moneter berubah lagi itu. Jadi kekacauan pada kabinet Prabowo justru dimungkinkan terjadi di awal-awal karena proses transisi itu atau pelimpahan kekuasaan itu, pelimpahan kebijakan itu tidak bersih. Kan ini sebetulnya bagian yang mestinya udah nggak ada dalam proses pelimpahan APBN atau pelimpahan strategi Ya, strategi fiskal dari Sri Mulyani pada menteri yang baru ke Pak Prabowo kan. Nah, ya. kelihatannya Pak Jokowi dalam 3-4 bulan ini merasa bahwa akan ada uang banyak masuk sini. Lalu teruskin lagi Hmm. proyek-proyek Hmm. proyek-proyek mercusuar dia tuh yang isinya cuma mimpi sebetulnya. Ya, 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 ya. Jadi ini kan seperti orang yang kalau orang mau tenggelam gitu ya, Bung Rocky ya. Jadi apapun yang bisa diraih buat dia itu diraih. Saya kira analoginya lebih tepat seperti itu karena kemudian ide-ide konyol pun begitu disodorkan ke Pak Jokowi langsung diterima saja gitu. Memang konyol tuh apa yang mau diraih di situ tuh banjirnya udah kelihatan bisa menyudutkan segala hal kok. Ya. Jadi semacam doa dari orang yang kebingungan itu dan dalam keadaan kebingungan Tuhan nggak pernah nolong orang yang bingung. Dan satu hal kalau kita kita lihat yang paling penting jelas kelihatan sekali bahwa semakin menjelang akhir masa jabatan para menteri itu semakin bertikai di antara mereka sendiri. Cuma kalau kali ini Pak Soeharto menyampaikannya dengan cara yang lebih halus lah, tidak konfrontatif seperti Bahlil kepada Ibu Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu gitu. Ya, seharusnya mengerti bahwa sinyal yang diberikan itu adalah sinyal yang dia tahu akan dipakai oleh Sri Mulyani Hmm. untuk memberi pesan pada Pak Jokowi bahwa jangan lakukan itulah Pak, nanti saya Hmm. akan disalahin oleh pemerintahan berikut karena saya sudah janji itu Hmm. sekian bulk APBN akan saya Ya. serahkan pada Pak Jokowi. Kenapa dipakai lagi Hmm. untuk memberi insentif Ya. pada Ya. Ya. pembebasan pajak segala macam. Jadi sebetulnya Soeharto itu ya orangnya bijak karena nggak mau Ya. tegur langsung pada Pak Prabowo atau Ya. memberi sinyal pada Pak Prabowo, maka dia pakai TikTok dengan Sri Mulyani. Yes, oke, baik. Makasih. Mau lagi ya. Yes. Yeah. Oke.